Memang mudah bagi kalian untuk bicara di sekedar komentar, wah kita jangan menjual negeri ini hanya dengan uang segitu. Iya, karena kalian nggak pernah lihat uang segitu. Kalau kalian dihadapkan dengan banyaknya tumpukan uang itu, gitu ya, jangan-jangan kalian pingsan. Jadi selamat malam semuanya. Hari ini alhamdulillah saya sudah sampai di rumah. Meski agak sedikit kelelahan, tapi itu wajar dan biasa saja. Karena ketika ada di Jakarta kemarin memang terjadi banyak sekali pertemuan. Dari pagi jam 8 sampai jam 9-10 malam. Dan memang sangat-sangat melelahkan gitu ya. Jadi wajar dan itu adalah bagian dari perjuangan. Tapi masalahnya gitu ya, ini hari ini saya nggak cuma capek secara fisik gitu ya, tapi juga mental. Karena ternyata pertemuan antara Mas Budiman Sujatmiko dengan Prabowo Subianto itu kemudian dicurigai saya terlibat di dalamnya gitu ya. Karena kebetulan saya ada di Jakarta. Terus kemudian ketika Mas Budiman bertemu itu juga kan saya masih ada di sana gitu ya. Padahal saya sudah jelaskan sehari sebelumnya bahwa saya ada di Jakarta itu dalam rangka pelatihan juru kampanye untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi kemudian ternyata orang-orang berpikir seperti itu. Dan saya dari kemarin tuh jawabin pertanyaan orang-orang gitu. Saya nggak terlibat, saya nggak tahu soal pertemuan itu gitu. Jadi ketika saya ada di Jakarta gitu ya, sampai kemarin gitu ya, saya nggak ketemu dengan Mas Budiman sama sekali. Bahkan nggak WA-WA-an, nggak telepon-teleponan, nggak gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa-apa soal pertemuan itu. Tapi ya saya maklum bahwa banyak orang mencurigai itu karena memang selama beberapa bulan terakhir kemarin itu kan saya cukup intens bertemu atau bikin konten dengan Mas Budiman Sujatmiko. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa kami itu bertemu karena memang saya ditugaskan untuk menemani Mas Budiman gitu ya. Jadi itu hanya sebatas saya diminta untuk menemani Mas Budiman untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya gitu. Jadi ya hubungan kami sebatas itu saja, bahwa kemudian ada hubungan emosional karena kami beberapa kali ketemu, nonton bola dan sebagainya, yaitu itu bonusnya gitu ya. Tapi di luar itu saya nggak ngerti strategi apa yang ada dalam rancangan rencana yang akan dilakukan oleh Mas Budiman dan kawan-kawan. Saya nggak terlibat di sana. Mereka memang ada timnya gitu ya, tapi tidak termasuk saya salah satunya. Jadi buat teman-teman yang ngira saya sudah gabung kelompok 08, dikiranya saya yang nyeting supaya terjadi pertemuan seperti itu. Saya nggak ngerti gitu ya. Saya nggak ada hubungan sama sekali dengan itu. Dan saya juga nggak tahu apa motivasi dan alasan Mas Budiman melakukan itu. Dan saya nggak tanya juga gitu ya. Sampai sekarang saya nggak nanya. Kenapa? Ya karena Mas Budiman kan sudah senior gitu ya. Lebih tua dari saya. Udah jelas itu, udah pasti gitu ya. Tahun 98 dia melawan Soeharto, saya masih SD waktu itu. Jadi beliau sudah lebih senior, lebih tahu soal hidupnya sendiri. Jadi ngapain saya pertanyakan? Saya nggak pernah nanya atau mempermasalahkan keputusan-keputusan orang ketika keputusan itu sudah diambil. Ya udah biarin aja gitu. Karena mereka harus bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri gitu. Kecuali misalkan saya diminta komentar gitu ya, dimintai penilaian-penilaian, baru saya sampaikan. Tapi kalau enggak ya ngapain gitu kan? Ya biarin aja Mas Budiman dengan langkahnya, saya dengan sikap saya gitu ya. Jadi saya dari sini kemudian melihat bahwa ternyata kecurigaan-kecurigaan yang muncul di luar itu sedemikian liar. Ya, tapi sekali lagi saya maklum karena memang selama beberapa bulan saya cukup intens untuk menemani Mas Budiman Sujatmiko. Tapi di sisi lain, ini kan sisi yang nggak enaknya nih tadi yang saya ceritakan gitu ya. Dikira saya itu terlibat, wah dapat dana banyak. Asem. Di sisi lain gitu ya, memang muncul tawaran-tawaran yang jadi jauh-jauh lebih intens gitu ya. Kalau sebelumnya tuh kayak masih penjajakan, kayak masih malu-malu gitu ya. Tapi sekarang ini agak intens dan cukup kencang dari tim 08 atau tim Prabowo Subianto, sehingga saya mengibaratkan seperti sebuah lamaran kerja gitu ya. Jadi Prabowo sebagai capres hari ini gitu ya, seperti membuka lowongan pekerjaan kepada banyak influencer dan orang-orang yang ingin
mendukung dia. Dan peluang kerja ini itu terbuka untuk semua, terutama kepada relawan-relawan Jokowi, terutama kepada relawan-relawan yang selama 4-5 tahun terakhir ini nggak punya jabatan. Jangankan yang nggak punya jabatan atau nggak dikasih jabatan gitu ya, bahkan yang dapat jabatan sekelas wakil menteri pun itu diajak tuh sama tim 08 gitu. Jadi ya para relawan Jokowi kayaknya menjadi target dari pemenangan Prabowo di Pilpres 2024 gitu. Nah, tawaran-tawaran ini memang agak menggelikan gitu, karena kalau ke saya, yang masuk ke saya itu seperti sebuah lamaran kerja, ada orang buka lowongan kerja gitu ya. Terus saya itu seolah-olah pasti masuk nih, pasti lolos gitu. Cuma tinggal masalah nominalnya aja. Disetujui atau enggak gitu. Jadi kalau lolosnya nggak usah interview gitu. Saya tuh ibarat datang udah pasti bisa kerja gitu. Tinggal tulis nominal berapapun, nanti mau didiskusikan dan disepakati bersama-sama gitu. Dan saya juga agak ngeri dengan situasi yang seperti ini gitu. Karena awalnya bulan lalu gitu ya, ketika muncul godaan-godaan seperti itu, saya pikir itu agak menyenangkan gitu ya, karena tawaran yang ugal-ugalan itu agak menyenangkan dari sisi imajinasi atau bayangan-bayangan kita gitu ya. Ya karena kalau ditawari 10 miliar sebagai DP gitu kan, atau 5 miliar sebagai DP, jadi itu kan menyenangkan gitu. Kalau kita punya uang 10 miliar atau 5 miliar, dalam bayangan saya sebagai orang desa gitu ya, yang yang pemikirannya agak-agak agresif gitu ya. Jadi kalau punya uang seperti itu, ya tinggal ditaruh atau dibelikan saham misalkan dengan dividen sekitar 5-10% per tahun. Itu kan dengan uang 5-10 miliar itu bisa dapat 50-100 jutaan setiap bulan gitu. Secara akumulasi gitu kan. Ya mau kerja apa? Tinggal taruh di saham, dapat tiap bulan gitu ya. Atau kalau mau lebih aman, taruh di reksadana atau deposito, jauh lebih aman lagi gitu ya. Dengan pendapatan puluhan juta per bulan gitu. Sementara uangnya masih tetap ada di sana, masih aman-aman aja itu. Jadi kebayang nggak betapa menggiurkannya tawaran-tawaran itu. Tapi syukurnya, alhamdulillahnya gitu ya, saya tinggal di desa sehingga keputusan-keputusan yang saya ambil itu cenderung ada jeda waktu yang cukup lama. Karena kalau saya diajak untuk ketemu di Jakarta itu kan nggak bisa hari ini saya ke sana gitu. Karena perjalanan dari Madura ke Surabaya itu 3 jam. Kalau sekarang lagi ada perbaikan di Bangkalan itu bisa 5-7 jam. Jadi lama gitu. Jadi ya nggak bisa cepat gitu. Sehingga pasti ada jeda. Nah dalam jeda inilah yang membuat saya sering berpikir dan kemudian merenung gitu. Kenapa bisa muncul penawaran seperti itu? Makanya kemudian dalam video-video kemarin itu saya sempat menyindir soal 40 miliar gitu ya. Ya karena logika aja gitu ya. Kalau yang masuk ke saya 5-10 miliar gitu ya, untuk ormas seperti Budiari itu gitu ya, itu kan pasti sekitar 40 miliar. Itu logika aja gitu. Meskipun setelah video itu muncul dan beredar di mana-mana, ada orang telepon ke saya gitu. Kok cuma 40 mas? Lebih itu. Jadi dari semakin kencangnya tawaran-tawaran yang muncul dalam beberapa hari terakhir ini itu justru membuat saya jadi curiga gitu ya. Ini sebenarnya operasi macam apa gitu ya? Karena dari banyak cerita yang saya dapatkan, terutama kemarin ketika saya ada di Jakarta gitu ya, memang ini sudah di level yang nggak masuk akal gitu. Karena ada satu contoh cerita pembuat lagu gitu ya. Ini jadi ya kalau kampanye itu kan ada lagu-lagu yang dibeli untuk dijadikan bagian dari kampanye, itu kan biasa gitu ya. Nah sekarang ini kan tim ses atau tim kampanye itu sudah mulai beli-beli lagu gitu. Nah ada satu kasus ini agak menarik ceritanya gitu ya. Ini lagu ini dalam pengalaman kita gitu ya, kalau beli lagu itu ya sekitar, kalau tahun 2019 gitu ya, itu sekitar 150 sampai 250 atau 100-200 juta lah katakanlah gitu ya. Nah, tahun ini 2023 2024 itu mungkin naik sudah sekitar 200-300 jutaan gitu. Nah, disitulah angka pasaran untuk satu lagu biasanya gitu ya, untuk kita beli dan kemudian kita gunakan dan modifikasi. Nah, tapi kemudian ada satu contoh kasus, ada orang pencipta lagu yang
ngefan banget dengan Pak Jokowi, yang pro sekali dengan Pak Ganjar gitu ya. Ini kemudian lagu ini, ya, karena dia pembuat lagu gitu ya, itu kemudian ditawar 800 juta sama Prabowo Subianto atau tim 08. 800 juta. Pasarannya 300, ditawar 800. Tapi karena dia ini ya suka dengan Pak Jokowi, pro dengan Pak Jokowi dan Pak Ganjar, ini nggak dilepas. Ditawar 800 pun nggak dilepas. Padahal itu sudah naik kan. Pasaran 300, 800 nggak dilepas. Setelah seminggu gitu ya, tim 08 kayaknya tahu bahwa ada upaya penawaran juga dari tim Ganjar gitu ya. Dari angka 800 ini naik menjadi 2 miliar dan akhirnya itu diterima gitu. Bayangkan, pasaran 300 dibeli 2 miliar. Ini udah gila ini. Udah gak masuk akal penawarannya gitu. Dan itu yang saya juga alami dalam beberapa hari terakhir ini. Memang mudah bagi kalian untuk bicara di sekedar komentar, wah kita jangan menjual negeri ini hanya dengan uang segitu. Iya, karena kalian nggak pernah lihat uang segitu. Kalau kalian dihadapkan dengan banyaknya tumpukan uang itu gitu ya, jangan-jangan kalian pingsan. jadi ya saya nggak menyalahkan dan nggak menyerang orang-orang yang mungkin berbelok dalam beberapa hari ke depan, karena nampaknya upaya-upaya itu akan terus dilakukan oleh tim 08 gitu. Termasuk yang soal lagu tadi ya gimana gitu ya. Kita nggak punya penawaran yang bagus, terus kemudian ada yang besar sekali gitu ya. Ya sudah, mau gimana lagi gitu. Tapi bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, dari kejadian ini saya akhirnya jadi semakin takut gitu. Karena ini uang apa ini? Ugal-ugalan kayak gini, uang dari mana ini gitu ya? Ya karena kalau Prabowo Subianto menurut profil kekayaannya itu kan cuma nomor 4 tuh. Masih ada Sandiaga, Erick Thohir itu di atas tuh. Prabowo tuh nomor 4 gitu ya. Bukan yang terkaya di kabinet ini. Dan secara laporan itu cuma 2 triliun rupiah gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari upaya ugal-ugalan ini kayaknya kok kekayaannya lebih dari itu gitu ya. Bahwa mungkin ada adiknya Pak Hasim yang kaya raya dan sebagainya ya, tapi saya melihat itu sudah nggak masuk akal. Karena kemarin juga ketika di Jakarta saya bertemu dengan beberapa tim Pak Jokowi gitu ya, yang kemudian cerita juga pengalaman yang sama atau kurang lebih sama, yaitu ketika tim ini, teman-teman ini nemeni Pak Jokowi dalam satu acara gitu ya, Prabowo ada di sana, ada dalam satu acara itu. Terus kemudian tim Pak Jokowi ini gitu ya, ketika nemeni Pak Jokowi itu kan ya biasalah, sebagai sebuah tim kan ada yang nyampaikan pesan, ada yang tukang foto dan sebagainya, ada yang nulis rilis dan sebagainya, itu ya biasa mereka lakukan gitu. Nah, tim Pak Jokowi ini itu kemudian dikasihin amplop satu-satu. Kasih amplop besar sekali amplopnya gitu ya. Ya bagi ukuran mereka besar lah gitu ya. Itu sampai sekitar sebulan gaji lah bagi mereka. Cuma gara-gara kebetulan nemenin Pak Jokowi dengan acara satu acara dengan Pak Prabowo. Bahkan si satpam-satpam yang ada di rumah Pak Jokowi itu juga karena dikasih juga. Jadi dengan situasi yang seperti itu gitu ya, saya jadi makin ngeri dan mencurigakan sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini gitu. Ini uang dari mana gitu ya? Kok sebesar itu dan sebanyak itu? Sehingga cerita-cerita inilah yang kemudian membuat saya menyimpulkan kemarin bahwa Jakarta itu sedang hujan uang dan saya sedang berjalan dengan payung gitu ya. Agak gerimis tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak kebasahan. Jadi buat teman-teman gitu ya, ini masukan saja untuk tim yang sering komentar di Siwot TV dan lain-lain gitu ya. Saya berpesan seperti ini. Ke depan, godaan-godaan ini akan terus dilancarkan. Dan saya ngelihat komentar-komentar yang masuk itu justru merendahkan, mengecilkan gitu ya perjuangan orang-orang. Wah, kok bisa jangan digadaikan dan seperti bilang, wah, masa hargamu cuma segitu gitu dan sebagainya. Percayalah, orang-orang seperti saya dan teman-teman relawan-relawan Jokowi itu sama sekali nggak butuh soal nasihat-nasihat itu. Kenapa? Ya karena hari ini sampai beberapa bulan ke depan kami sedang bertarung untuk melawan semua tawaran-tawaran itu. Jadi daripada kalian berbuat komentar yang aneh-aneh gitu, mending diem deh. Daripada nanti salah-salah.
Dan saya hari ini ya tugas saya setelah pulang dari Jakarta, saya coba meyakinkan teman-teman gitu ya, terutama orang-orang di sekeliling saya yang memang adalah relawan Jokowi untuk stay atau tetap bersama, tegak lurus bersama Pak Ganjar Pranowo, dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi ke depan agar ini nggak ada yang belok-belok kanan kiri. Akan ada lah waktunya bagi kita untuk berbicara dan bersama-sama untuk maju bersama Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.